Oke, assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai gugatan royalti 10 miliar terhadap Triswaka dan Zidan. Nah, gugatan royalti ini awalnya itu 1 miliar. Dikarenakan dilihat dari videonya, itu ada 10 lagu yang di-cover tanpa izin. Dan akhirnya gugatan tersebut pun dilayangkan sebanyak 10 miliar karena dilihat dari viewers atau penontonnya itu ada yang menempuh 10-15 juta per video. Tentunya sebenarnya dari penghasilan cover lagu tersebut belum tentu mencapai 10 miliar. Tapi pemilik hak cipta tersebut berwenang berhak dan tidak salah untuk melakukan gugatan melebihi dari apa yang dia dapatkan, dan itu udah haknya. Setiap pemilik hak cipta berwenang, berhak untuk melakukan gugatan terhadap pengcover lagu yang menyanyikan lagunya tanpa izin. Nah, tentunya di sini menjadi pelajaran untuk kita bahwasannya jika kita tidak ingin terkena masalah, maka nyanyikanlah lagu ciptaan sendiri ataupun ciptakan karya sendiri. Jika kita belum bisa untuk menciptakan karya sendiri, minimal cover lagu itu harus ada izin. Nah, tentunya di sini yang akan kita bahas mengenai masalah ini yaitu tidak terlalu fokus terhadap masalahnya, tapi fokus terhadap dampak-dampak yang akan terjadi, kemungkinan terjadi ya. Baik itu dampak positif ataupun dampak yang akan terjadi yang dinilai kurang baik. Nah, perlu diakui bahwasanya pengcover lagu ini bisa menaikkan kembali lagu-lagu legend, lagu-lagu legendaris di masa dulu yang kian meredup dan dinaikkan kembali. Sehingga generasi muda zaman sekarang itu tahu bahwa lagu-lagu senior dulu itu bagus-bagus dan ciptaannya tuh enak-enak untuk didengar. Nah, bayangkan kalau misalnya zaman sekarang di era ini banyak generasi muda yang tidak tahu lagu-lagu zaman dulu. Dan misalnya kalau musisi-musisi sekarang ini gak ada satupun yang mengcover lagu, maka kemungkinan generasi sekarang ini tidak akan tahu lagu-lagu zaman dulu ya, lagu-lagu yang legend yang berjaya di masanya itu mereka tidak akan tahu ya. Karena jadi sebenarnya lagu legendaris zaman dulu itu kalau dinyanyikan oleh orang-orang yang viral sekarang itu menguntungkan, bisa terdengar kembali. Jadi sebenarnya generasi zaman sekarang yang mengcover lagu orang yang udah legendaris, sudah senior, itu bisa menaikkan dan bisa memperkenalkan kepada anak-anak muda masa sekarang bahwasannya ada musisi senior yang menciptakan lagu-lagu yang bagus, yang enak didengar, yang tidak habis ditelan waktu gitu ya. Tapi bayangkan kalau misalnya zaman sekarang orang-orang yang viral ini tidak mengcover lagu orang-orang yang udah legendaris, maka saya tidak percaya bahwasanya akan ada orang yang tahu lagu-lagu legendaris karena mereka akan mendengarkan lagu-lagu yang terbaru aja di masa ini gitu ya. Jadi itu juga yang dampak nantinya. Tapi tentunya seharusnya juga ya ada salahnya kalau misalnya tanpa izin. Karena begini, kalau pemikiran dari pemilik hak cipta, meskipun lagunya booming kembali ya, berjaya kembali, tapi kalau tidak ada pemasukan royalti pada dia ya untuk apa gitu ya, percuma aja dinyanyiin lagu orang yang baru gitu tapi nggak ada penghasilan ke dia, yaitu merugikan juga. Jadi apapun sebenarnya yang kita lakukan dalam cover lagu itu harus izin. Namun terkadang masalahnya ketika mengcover lagu itu banyak orang-orang yang merasa takut ketika ada gugatan ya, wah lagu musisi ini menggugat nih, takut nih untuk cover lagu. Tapi masalahnya kalau mau izin itu susah ya. Nah, perlu diketahui izin ini biasanya ada di email untuk dihubungi. Seperti ini aja namanya apa? Kalau kita nge-DM ke Instagram artis misalnya. Nah, di situ belum tentu kita orang yang biasa yang followernya sedikit itu dibaca. Karena di DM Instagram itu udah difilter centang biru lebih dulu, lebih awal di atas. Nah, ini menjadi sebuah masalah juga. Jadi ketika ada orang yang mau cover lagu di YouTube tapi belum bisa menghasilkan uang dari YouTube, subscribernya masih sedikit, followernya masih sedikit, mau izin nggak dibalas. Nah, ini menjadi masalah juga sebenarnya. Jadi sebenarnya ini juga harus diperbaiki ketika ada email orang ingin cover, baik itu orang terkenal ataupun orang yang tidak terkenal, bahkan followersnya masih sedikit, itu harus tetap dibalas, diperbolehkan atau tidak. Ini bukan perkataan saya loh, banyak pengcover lagu kan awalnya saya membahas tentang cara cover lagu ke YouTube No Coffee Reg ya. Nah, banyak yang nanya, tapi saya udah
pada izin ke musisinya ataupun kontak yang ada di emailnya, tapi tidak dibalas, tidak semua dibalas. Nah, ini menjadi sebuah masalah juga. Dan yang terakhir adalah nanti semua orang akan takut mengcover lagu tersebut. Mengcover lagu tersebut jadi takut meskipun pada awalnya memang jika izin tidak apa-apa, tapi mereka akan tetap takut mengcover lagu tersebut karena dari gugatan tadi. Dan mereka akan lebih memilih musisi yang memperbolehkan lagunya untuk di-cover tanpa izin tapi royalti masuk. Contohnya Dunia Manji. Dunia Manji ini adalah mantan vokalis Drive. Dia ini memperbolehkan lagunya di-cover katanya. Kalau kamu mau cover lagu di YouTube silahkan cover aja katanya ya. Gak harus izin juga, nggak apa-apa, karena saya sudah mempercayakan sistem bagi hasilnya royaltinya di YouTube. Tapi cantumkan aja nama penciptanya siapa ya, dipublisnya di mana, jika ada link lagu originalnya sisipkan di deskripsi. Itu adalah hak royalti dan juga hak penciptanya untuk kita ketahui itu lagu siapa. Dan jika orang ingin mengetahui lagu originalnya, nanti orang akan klik di situ. Nah, untuk Manji ini berbeda ya. Dunia Manji, Bang Manji ini memperbolehkan lagunya tanpa izin juga apa-apa karena dia udah mempercayakan di YouTube, kecuali misalnya di KP ataupun di TV, itu beda lagi. Karena tidak bisa diatur penghasilannya, tidak ada yang bagi hasil. Kalau di YouTube sih meskipun orang itu mungkin tanpa izin ya katakanlah, tapi hak royaltinya, hak royalti itu apa? Hak ekonominya itu ada ya. Dia pemasukannya ada meskipun mungkin kita nggak izin, tapi hak ciptanya ada atas nama siapa gitu ya, cuman dia nggak ada izin doang, mungkin itu salahnya, tapi tetap salah. Tapi intinya kalau di YouTube meskipun tanpa izin udah ada royaltinya, udah ada bagi royalti gitu, udah diatur sistem. Tapi kalau misalnya nyanyi di KP ataupun manggung di acara lain itu beda lagi, harus ada perjanjian secara langsung, beda dengan yang namanya sistem YouTube. Oke, mungkin itu saja sih mengenai dampak-dampak yang akan terjadi jika adanya gugatan 10 miliar ataupun gugatan-gugatan dari para musisi. Untung aja nih para musisi lain tidak menggugat Triswaka. Bagaimana jadinya kalau semua musisi menggugat juga? Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita ya. Ini hanya pandangan saya saja, bukan tentang salah siapa, tapi tentang dampak ya, dampak aja. Kita membahas dampak positif dan dampak yang mungkin akan terjadi. Tidak ada salah dari pihak penggugat karena itu memang sudah berhak menggugat. Dan yang saya bahas yaitu doang, dampak. Oke guys, thank you buat kalian sudah nonton video ini. Jadi buat kalian yang mau cover lagu, sebaiknya kalian harus izin ya. Jangan sampai tidak izin. Kalau misalnya tidak bisa cover lagu, harus izin dulu ya. Minimal ciptain lagu aja sendiri, karena itu lebih aman untuk kita. Oke guys, thank you buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini bila kalian suka. Yang tidak suka ya nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu.